Buat pecinta pedas, hambar rasanya menikmati makanan tanpa kehadiran sambal. Sambal ibarat menu wajib yang harus hadir di meja makan. Kegandrungan masyarakat Indonesia dengan sambal memang terbilang unik. Pasalnya, cabai sebagai komponen utama justru berasal dari Amerika Selatan. Nah, ada banyak jenis sambal yang populer di Indonesia. Tiap daerah bahkan memiliki sambal andalannya masing-masing. Termasuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sohor dengan sambal Cibiuknya yang melegenda. Cibiuk sebenarnya adalah nama satu desa di kaki Gunung Haruman yang jauh dari pusat kota Garut. Tapi gara-gara racikan sambalnya yang khas, nama Cibiuk ikut-ikutan populer se-Nusantara. Hayo, siapa yang pernah icip-icip pedasnya sambal Cibiuk? Kalau makan tanpa sambal itu kan ya paling nomor satu itu ya. Dia bagaikan makan tanpa apa gitu ya. Kalau nggak tanpa sambal paling nomor satu itu. Suka ya karena suka pedas juga. Nggak tahu kalau nggak pakai sambal kan ada yang beda gitu. Ada yang beda gitu ya. Kurang makanya. Menurut cerita masyarakat setempat, terciptanya sambal Cibiuk tak bisa dilepaskan dari jasa seorang ulama yang bernama Syekh Ja'far Shiddiq atau Sunan Haruman. Beliau datang pertama kali ke Cibiuk untuk menyebarkan agama Islam. Selain berdakwah, Syekh Ja'far Shiddiq juga mengajarkan muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satunya dengan memanfaatkan keahlian dalam membuat makanan. Salah satu warisan untuk dunia kuliner Garut adalah sambal Cibiuk yang dikembangkan oleh putrinya, Nyimas Ayu Fatimah. Asal dari sambal Cibiuk adalah ketika itu bersatu sahabat dengan pamijahan yang namanya Syekh Abdul Muhyi. Itu sahabat yang paling kental, bahkan ceritanya itu terjadinya itu sambal Cibiuk suatu hari dari pamijahan itu kirim makanan berbahan nasi. Nah, waktu mau dimakan sama Eyang Wali di sini, Eyang Wahruman, itu nasinya tuh gak mempan. Nah, berhubung gak mempan, akhirnya bukan pembalasan, bukan. Akhirnya itu Eyang Wali membuat kira-kira jam 11 siang, membuat petis, gitu lalu dikirimkan ke pamijahan. Nah, pamijahan juga itu timun dan yang lain-lainnya itu nggak sama gak mempan. Jadi kata pamijahan ini saudara saya ini membalas kepada saya, dan alhamdulillah dan turun-temurun itu sama, dan cobeknya juga itu maaf saya itu nggak tahu dari asalnya dari mana, itu dari orang tua saya dari kakek saya, buyut kalau nggak salah dari buyut saya, bahkan dulu namanya Kiai Haji Muhammad Sobar, Raden Muhammad Sobar itu masih turun Asegaf itu lebih sayang sama cobek ketimbang isi rumah. Sepintas tidak ada yang berbeda antara sambal Cibiuk dengan sambal lainnya. Namun jika dilihat dari bahan dan rasa, sambal Cibiuk punya cita rasa yang khas. Ada dua jenis sambal Cibiuk. Pertama, sambal merah yang dibuat dari cabai merah, tomat merah, daun kemangi, gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Sementara sambal hijau menggunakan tomat hijau dan cabai rawit hijau dengan bahan pelengkap yang sama. Menurut keyakinan, untuk bisa membuat sambal Cibiuk yang asli, ada mantra-mantra yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kabarnya, sepedas apapun racikan sambal Cibiuk, tak akan membuat penikmatnya sakit perut. Nah, itu sebetulnya kalau orang Cibiuk itu mengerti betul-betul orang sambal Cibiuk itu harusnya itu kebersamaan itu dijaga. Karena kan sambal Cibiuk itu bumbunya itu 7. Itu 7, ada tomat, ada kencur, ada bawang putih, ada cabai rawit, ada terasi, ada gula gitu. Nah, yang terakhir ya tomat itulah. Tomat kalau nggak ada tomat itu mestinya itu asam. Itu prinsipnya gini, Pak. Jadi 750 tahun ke belakang, Duriah itu istri Eyang Wali itu 4 dan putranya 11. Mungkin sekarang juta, mungkin nyampe juta itu Duriah Eyang Wali. Makanya karakter Duriah Eyang Wali itu ada yang kayak
rawit gitu batur pepere kadengdeng atau bahasa Sundanya itu pepere kadengdeng. Itu merasakan ini saya ini paling dekat. Padahal itu kan nggak yang paling dekat. Itu nah ada karakternya seperti gula, manis, banyak yang mengunjungi gitu. Dan ada pula yang karakternya itu seperti terasi, bau teh. Itu nggak ada yang nyamperin ke sana karena itu orangnya miskin, nggak orangnya bodoh padahal Pak. Itu nah kalau tahu dari filosofinya itu sama juga kalau kita kebersamaan, nah itu akan lebih bagus. Penggunaan tomat hijau dan daun kemangi yang harum membuat cita rasa sambal Cibiuk terasa pedas sekaligus menyegarkan. Cocok dinikmati dengan lauk apa saja, sambal ini dijamin sukses mendongkrak selera makan. Dulu pernah berkembang sebuah mitos bahwa sambal Cibiuk hanya bisa dibuat oleh keturunan langsung Syekh Ja'far. Konon, jika orang lain mencoba meraciknya, maka rasanya akan jauh berbeda. Benarkah demikian? Oh ya Bu, katanya kalau yang bikin orang lain beda ya rasanya. Begini Neng, ya dulu ada Pak Kiai ke sini pengajian. Ya ke sini pengajian, Muludan. Katanya, Pak Jengan, saya mau racikan sambal Cibiuk. Saya bikinin sama 7. Setelah pulang ke sana, 2 hari kemudian telepon sama suami saya. Pak Jengan kok senang gak enak, gak sama di sini. Kalau kata suami saya juga nggak tahu nggak enak. Di sana di sini nggak tahu kan. Tapi kalau saya yang suami saya atau saya bikin meskipun di mana-mana sama gitu. Kalau orang lain ya bilangnya beda. Sebenarnya, siapa Syekh Ja'far Siddiq, ulama yang dianggap mempopulerkan sambal Cibiuk ini? Di Jalan Raya Luwigong, Desa Cipererua inilah masjid kuno peninggalan Sunan Haruman masih tegak berdiri. Bertiang kayu tanpa paku, masjid berusia ratusan tahun ini masih dipergunakan oleh masyarakat Cibiuk. Akang, ini bangunannya bangunan yang aslinya nih? Asli. Dari 700 tahun yang lalu? Ya, paling yang diganti cuman dinding, lantai sama atapnya doang, sisanya nggak ada yang diganti. Sekarang juga masih sering dipakai Jumatan sih. Kalau Jumatan di sini, paling di sini muat 40 orang, sisanya ke sini. Ya di sini dulu kan Syekh Ja'far Siddiq nyebarin agama Islam, ngajarin semua tentang agama Islam di sini. Kebanyakan murid-muridnya itu dari berbagai daerah sih. Masjid yang disebut Masjid Mbah Wali Cibiuk ini diyakini dibangun sekitar abad ke-16. Berbentuk rumah panggung bujur sangkar, bahan utama bangunan adalah kayu dan bambu. Sementara itu, ijuk digunakan sebagai atap bangunan seluas 6 x 6 meter ini. Yang luar biasa, 4 tiang penyangga masjid ini masih belum pernah diganti. Kabarnya, saat akan membangun masjid ini, Syekh Ja'far Siddiq meminta bantuan seorang arsitek dari Banten. Seperti biliknya itu sudah ada pembaharuan. Terus atapnya kalau dulu katanya dengan injuk. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Garut, sambal Cibiuk mulai booming di dunia kuliner Sunda sekitar tahun 90-an. Wisatawan pun suka dengan sensasi rasa pedas menyegarkan dari sambal Cibiuk. Sambal dari desa kecil di kaki Gunung Haruman ini semakin populer dan dijual di mana-mana.